Dugaan saya begitu. Selama kita dipimpin sama orang Jawa, ini pemimpin orang Jawa, presiden orang Jawa gitu, kayaknya negara kita ini ambruk gitu loh. Lihat tuh Timur. Setelah dia bebas dari Indonesia, lepas dari Indonesia, dia nggak masuk tuh negara termiskin. Kemarin aja bilang propaganda bahwa Timor Leste miskin. Enggak, mereka nggak masuk negara miskin, mereka aja pakai dolar. Oke teman-teman, ini ada sebuah video ya yang kita dapatkan di media TikTok. Jadi salah seorang ya pengguna media sosial menyebutkan bahwa Indonesia ini tidak akan maju selama masih dipimpin oleh orang Jawa. Nah, video tersebut sudah ditonton ribuan orang. Namun hal yang menarik adalah fenomena ini diungkapkan oleh pria tersebut, menyadarkan kita bahwa selama ini yang kita lihat bahwa hampir seluruh pemimpin di Indonesia ini adalah berasal dari Jawa. Artinya dalam video tersebut dikatakan selama Indonesia ini masih dipimpin oleh orang Jawa, maka kapanpun Indonesia ini tidak akan maju. Pria tersebut juga menyinggung tentang klaim warga Indonesia yang selama ini mengatakan bahwa Timor Leste itu menjadi negara miskin setelah berpisah dari Indonesia. Tapi pria ini membantah, mengatakan bahwa Timor Leste lebih maju ketimbang Indonesia karena di Timor Leste tidak ada pemimpin yang korupsi. Di Timor Leste tidak ada penjabat yang ambisi untuk meraih jabatan, apalagi memasukkan keluarganya untuk menjadi bagian daripada pejabat di negara. Dan fakta ini sebenarnya sebuah pembelajaran bagi kita yang selama ini memang kita telah memilih pemimpin ya, selalu yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang dari Pulau Jawa. Ya, sangat sedikit ya, sangat jarang terpilih orang di luar daripada Pulau Jawa. Yang pertama, karena berbicara tentang jumlah penduduk. Kemudian berbicara tentang sistem pemilu di negara kita. Walaupun kita menganut sistem demokrasi, tapi mungkin ada kekurangannya yang memang harus diperbaiki, dan menyadarkan juga pada masyarakat Indonesia sejatinya bolehlah sekali-sekali Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang di luar dari Pulau Jawa. Tapi itu kan tidak mungkin karena dominan masyarakat Indonesia itu berasal dari Pulau Jawa. Dan populasi penduduk Jawa itu lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain. Nah, kita lihat teman-teman ya, bagaimana pendapat pemuda ini ya tentang kemunduran Indonesia dan juga kemunduran demokrasi di Indonesia karena dipimpin oleh orang-orang dari Pulau Jawa. Setelah saya pikir-pikirkan, ya, ternyata penyebab negara kita itu jauh tertinggal di urutan terakhir dunia, itu karena dipimpin sama orang Jawa. Dugaan saya karena dipimpin sama orang Jawa. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kalian belajar sejarah, kalau ingat belajar sejarah, itu di Jawa itu ada penemuan manusia purba ya di Solo atau di Mojokerto ya, Paleus Javanicus gitu loh. Jadi orang Jawa kuno gitu kan. Nah, jadi karena begini, pemikiran orang purba ya, purba itu orang jadul, itu tuh nggak jauh-jauh dari berkembang biak gitu. Makanya populasinya banyak ya, orang Jawa itu 40%, hampir separuh daripada populasi Indonesia ini Jawa. Itu kan naluri-naluri orang purba. Beda sama orang modern. Ya itu pendidikan, itu dia berpikirnya itu logis, gitu loh, adil, nggak cuman pakai ini tapi pakai hati gitu mikirnya, mudah empati dengan orang lain, nggak korupsi gitu loh, mentalnya bagus gitu. Itu kan manusia-manusia yang sudah modern, manusia yang udah nggak purba, udah nggak kuno gitu kan. Nah, dugaan saya begitu. Selama kita dipimpin sama orang Jawa, ini pemimpin orang Jawa, presiden orang Jawa gitu, kayaknya negara kita ini ambruk gitu loh, berada di urutan terbawah gitu loh. Lihat tuh Timur. Setelah dia bebas dari Indonesia,
lepas dari Indonesia, dia nggak masuk tuh negara termiskin. Kemarin aja bilang propaganda bahwa Timor Leste miskin. Enggak, mereka nggak masuk negara miskin, mereka aja pakai dolar. Ya, mindsetnya beda loh ternyata. Ya, gini aja deh. PSSI aja 50%, hampir separuhnya adalah pemain naturalisasi gitu dari luar negeri. Ya, dari Belanda, dari segala macam itu. Kenapa nggak pemimpin kita juga naturalisasi? Nah, aku baca nih, negara terbaik di dunia itu Swiss, ya, Denmark, Norwegia, ya. Kenapa nggak ambil mereka untuk jadi presiden kita? Ya kan, biar negara ini bisa maju, gitu loh. Karena mindset orang-orang kuno ini pengen selalu dari suku dia, gitu loh. Dari pribumi. Ya kalau misalnya pribumi nggak bisa tuh kayak PSSI, terpaksa tuh ngambil pemain luar. Kenapa? Ya karena nggak cakap gitu, cara mainnya nggak bagus gitu. Ya kan, termasuk juga presiden. Ya sekalian orang Singapura kayak jadi presiden Indonesia gitu, yang bagus gitu, yang brilian gitu. Ya, capek loh negara kita tuh ada di bottom 3 gitu, di peringkat paling bawah gitu. Iya kan? Iya loh. Logis nggak? Logis. Pengenlah sekali-sekali saya tuh dipimpin sama orang Bugis, orang Melayu, orang Maluku. Ya, iya. Kalau dipimpin sama orang purba-purba itu, gini aja deh. Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah itu berapa lama udah? Selalu slogannya wong cili, wong cili. UMK-nya kecil banget. Dia tuh nggak mikirin gitu loh, nggak memperjuangkan gitu. Warganya sendiri Jawa Tengah aja nggak diperjuangkan gitu. UMK-nya kalah jauh gitu sama Jabodetabek. Aku nggak peduli ya dengan ada apa ya, maksudnya yang mempengaruhi untuk, tapi ya setidaknya ada standar gitu. Misalnya 4,5 juta gitu minimal. Ya, Jogja tuh, ya udah berapa kali ganti sultan, UMK-nya segitu-segitu aja. Masih banyak tukang becak. Artinya apa? Mereka tuh memelihara wong cili itu biar tetap cili, biar tetap miskin, gitu loh. Nggak ada kayak dengan warganya sendiri, sesama Jawa aja dia begitu, nggak diperjuangkan.